Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pembelajaran tematik 2 akan menjelaskan mengenai lembar kerja siswa atau LKS. Anggota kelompok kami diantaranya yaitu ada saya sendiri, Indria Rahayu, yang kedua ada Yanti Sapitri, yang ketiga ada Nurul Hidayati, yang keempat ada Ginulur Sekarninglum, yang kelima ada Sito Nataliadi. Langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai definisi LKS atau lembar kerja siswa. Di sini LKS merupakan salah satu bahan ajar seperti handout, buku, modul, foto atau gambar yang umum dipergunakan oleh sekolah. LKS dapat dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Lembar kerja siswa atau LKS juga merupakan media pembelajaran berupa lembaran-lembaran tugas kegiatan siswa yang sesuai dengan SK dan KD dan berisi informasi dan petunjuk dalam penyelesaian tugas baik secara mandiri maupun kelompok. Menurut Sugiono, lembar kerja peserta didik LKPD atau dalam kata lain lembar kerja siswa atau LKS atau worksheet merupakan suatu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung proses belajar. Siswa baik secara individual ataupun kelompok dapat membangun sendiri pengetahuan mereka dengan berbagai sumber belajar. Guru lebih berperan sebagai fasilitator, dan salah satu tugas guru adalah menyediakan perangkat pembelajaran termasuk LKS yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi LKS atau lembar kerja siswa. Yang pertama ada sebagai lembar diskusi, di mana LKS berisi sejumlah pertanyaan yang menuntun siswa melakukan diskusi dalam rangka konseptualisasi. Melalui diskusi tersebut, siswa dilatih membaca dan memaknakan data untuk memperoleh konsep-konsep yang dipelajarinya. Yang kedua ada sebagai media penemuan atau discovery, di mana siswa mengekspresikan temuannya berupa hal-hal baru yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Yang ketiga ada sebagai wahana untuk melatih siswa berpikir lebih kritis dalam kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir ada meningkatkan minat siswa untuk belajar, karena kegiatan belajar yang dipandu melalui LKS lebih sistematis, berwarna serta bergambar, serta menarik perhatian siswa. Materi selanjutnya yaitu fungsi lembar kerja siswa menurut Syarifuddin. Dan syarat-syarat dalam penyusunan lembar kerja siswa akan dijelaskan oleh saudari Nurul Hidayati. Kepada Nurul saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayati akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya. Menurut Syarifuddin, dalam fungsi LKS dapat ditinjau dari dua segi, yaitu yang pertama dari segi guru. Melalui LKS, guru dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sudah dapat menerapkan metode pembelajaran siswa dengan kadar belajar secara aktif. Guru hanya memberikan instruksi bila diperlukan oleh siswa. Intervensi yang diberikan oleh guru bukan dalam bentuk jawaban atas pertanyaan siswa, melainkan berupa panduan bagi siswa untuk memecahkan masalah. Yang kedua, dari segi siswa. Yang pertama, sebagai sarana belajar baik di kelas, di ruang praktek, ataupun di luar kelas. Yang kedua, sebagai sarana belajar di mana siswa berpeluang besar untuk mengembangkan kemampuan, menerapkan pengetahuan, melatih keterampilan, dan memproses diri sendiri atau mendapatkan perolehannya. Selanjutnya, syarat-syarat dalam penyusunan LKS. Yang pertama, syarat dikti. LKS sebagai salah satu bentuk sarana berlangsungnya PBM haruslah memenuhi persyaratan didakti. Artinya, LKS harus mengikuti asas-asas belajar mengajar yang efektif, yaitu yang pertama, memperhatikan adanya perbedaan individual. Yang kedua, tekanan pada proses untuk menentukan konsep-konsep. Yang ketiga, memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan siswa. Yang keempat, dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, dan estetika pada diri siswa. Yang kelima, pengalaman belajarnya ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi siswa dan bukan ditentukan oleh materi bahan pelajaran. Yang kedua, syarat-syarat konstruksi. Dalam menyusun LKS juga harus memenuhi syarat konstruksi.
di mana berkaitan dengan susunan kata, pemilihan kata, kesederhanaan kata, dan keefisienan suatu kalimat. Syarat konstruksi ialah syarat-syarat yang berkenaan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran, dan kejelasan pada hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti dapat dimengerti oleh pengguna yaitu siswa. Syarat yang terakhir adalah syarat teknis berkaitan dengan penyajian LKS yaitu berupa tulisan, gambar, dan penampilan. Ketiga hal tersebut menjadi salah satu penunjang dalam meningkatkan hasil prestasi siswa. Jika ketiga hal tersebut memiliki kualitas yang baik, menarik perhatian siswa untuk belajar, maka bisa jadi prestasi siswa juga akan meningkat. Materi selanjutnya, struktur lembar kerja siswa dan penelitian kualitas lembar kerja siswa akan dijelaskan oleh Saudari Ginulur Sekarningrum. Kepada Ginulur, saya persilakan. Saya akan menjelaskan struktur lembar kerja siswa atau LKS. Pengembangan LKS dapat dilakukan dengan mengadaptasi langkah-langkah pengembangan model atau paket belajar. Langkah-langkahnya, yang pertama, menetapkan standar kompetensi, judul, dan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang dicapai. Yang kedua, menganalisis dan menjabarkan kompetensi dasar menjadi indikator dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang kedua, memilih dan menjabarkan materi pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang keempat, menetapkan alternatif kegiatan atau pengalaman belajar yang dapat memberikan peluang yang optimal kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan proses sains di dalam dirinya. Yang kelima, menetapkan dan mengembangkan bahan atau media atau sumber yang sesuai dengan kemampuan dasar yang akan dicapai. Karakteristik siswa, fasilitas atau sarana dan prasarana, dan karakteristik lingkungan siswa. Yang keenam, menyusun LKS secara lengkap, yaitu menuangkan hasil-hasil yang telah dilakukan menjadi sebuah LKS. Materi yang selanjutnya, penilaian kualitas lembar kerja siswa atau LKS. Yang pertama ada penilaian pra-input, yaitu penilaian yang dilakukan segera setelah LKS selesai disusun dengan tujuan untuk penyempurnaan sebelum LKS tersebut disebarluaskan. Lalu yang kedua, ada penilaian input, yaitu penilaian yang bertujuan untuk mengetahui peran LKS dalam keseluruhan program uji coba. Penilaian ini dilakukan sebelum LKS diterapkan di dalam kelas. Yang terakhir ada penilaian proses, yaitu penilaian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh LKS tersebut sesuai dengan kondisi kelas yang sebenarnya, yang akhirnya akan dipakai untuk penyempurnaan atau merevisi LKS. Penilaian ini dilakukan ketika LKS sedang diterapkan. Caranya dapat dengan mengadakan observasi kelas dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan LKS. Di antaranya yaitu ada kelebihan LKS. Yang pertama, penggunaan LKS dapat membantu guru ketika pengelolaan kelas. Guru tidak harus memberikan arahan yang begitu rumit karena telah tercantum dalam LKS. Jadi di dalam LKS sudah terdapat langkah-langkah dalam pengerjaannya dari awal sampai akhir. Di dalam LKS terdapat identitas sekolah, tema dan subtema, dan ada juga tujuan pembelajaran seperti soal dan pembahasannya, seperti kegiatan 1, 2, dan 3. Yang kedua, ada LKS juga dapat meningkatkan minat siswa dan rasa ingin tahu untuk memahami konsep dengan caranya sendiri.
Kemudian yang ketiga, penggunaan LKS dapat mengarahkan siswa untuk melakukan percobaan dan menemukan konsep sendiri. Di LKS, pembelajaran yang dijadikan pokok bahasanya seputar lingkungan atau kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa dapat langsung mempraktekannya. Selanjutnya ada kelemahan LKS. Yang pertama, pembagian submateri pelajaran dalam LKS harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak terlalu panjang dan dapat membosankan peserta didik. Jadi di dalam LKS itu submateri pelajaran yang hendak diberikan kepada siswa itu tidak bertele-tele sehingga dapat membuat peserta didik itu bosan. Tetapi di dalam LKS submaterinya harus dirancang sedemikian rupa sehingga siswa tidak bosan dalam membacanya dan memahaminya. Yang kedua, ada penggunaan LKS yang dikembangkan kurang baik dan tidak memenuhi standar akan mengakibatkan siswa tidak tertantang dalam menemukan konsep pelajaran secara mandiri. Sebagai guru, kita itu harus mampu memilih pokok bahasan yang sesuai dengan kondisi lingkungan siswa sehingga siswa dapat menemukan konsep pelajarannya secara mandiri. Kemudian yang ketiga, jika tidak dirawat dengan baik, LKS cepat rusak dan hilang. Jadi kelemahan dari LKS diantaranya yaitu LKS bersifat mudah rusak dan bisa juga hilang. Apalagi siswa SD belum paham betul bagaimana cara menjaga LKS dengan baik. Selanjutnya ada pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan pembelajaran untuk mengajarkan siswa bagaimana berkomunikasi dengan efektif dan baik dengan bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Pada pengembangan LKS menulis tegak bersambung, pembelajaran bahasa Indonesia lebih ditekankan pada bagaimana agar siswa dapat lancar berkomunikasi dengan bahasa tulisan, salah satunya dengan menulis huruf tegak bersambung. Dengan menulis huruf tegak bersambung, siswa dapat belajar menulis dengan huruf yang lebih konsisten dalam bentuk, ukuran, maupun jarak yang menjadikan tulisan dan huruf balok menjadi lebih rapi. Jadi dengan adanya pembelajaran bahasa Indonesia di SD dapat membantu siswa agar lebih memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan efektif, baik dengan bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Dan yang terakhir mengenai analisis LKS pembelajaran bahasa Indonesia di SD, bagian menulis tegak bersambung akan dijelaskan oleh saudara Sito Nataliadi. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sito Nataliadi. Di sini saya akan menerangkan materi tentang menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung dapat diartikan sebagai menulis dengan menghubungkan huruf-huruf dalam satu kata digabungkan dengan garis penghubung. Manfaat menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung memiliki manfaat diantaranya yaitu mengasah kemampuan otak khususnya dalam hal seni dan kreativitas siswa. Yang kedua, merangsang perkembangan motorik siswa serta menulis lebih cepat, indah, dan rapi. Ada pula tahap-tahap menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung dapat diajarkan melalui 3 tahap, yaitu menulis tangan sebelum kelas awal, menulis tangan di kelas awal, dan yang terakhir menulis tangan di kelas lanjut. Dan ada pula prinsip menulis tegak bersambung. Pembelajaran menulis tegak bersambung memiliki prinsip dasar yang harus dipahami. Berikut ini merupakan 3 prinsip menulis tegak bersambung menurut Depdiknas, yaitu bentuk setiap huruf harus benar. Yang kedua, ukuran huruf harus tepat. Yang ketiga,
huruf tegak bersambung ditulis tegak lurus. Adapun langkah-langkah pembelajaran menulis tegak bersambung. Langkah-langkah menulis tegak bersambung yaitu melemaskan lengan dengan gerakan menulis di udara. Yang kedua, memegang pensil dengan benar. Yang ketiga, melemaskan jari dengan mewarnai, menjiplak, menggambar, melatih dasar menulis. Dan yang terakhir, penilaian pembelajaran menulis tegak bersambung. Penilaian menulis tegak bersambung dapat dilakukan secara keseluruhan untuk setiap aspek. Penilaian setiap aspek diantaranya adalah aspek penulisan, setiap bentuk huruf, ukuran huruf, tebal tipisnya penulisan huruf, dan kerapihan tulisan. Jika penilaian menulis tegak bersambung dilakukan per aspek, maka pedoman yang dapat digunakan adalah menentukan aspek-aspek yang akan dinilai, menentukan bobot yang diberikan. Kegiatan penyekoran tersebut ditentukan dengan menggunakan dasar yang akan dijadikan kriteria penyekoran. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.